Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Telaga Bauntung, yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar SMPN 1 Telaga Bauntung, dan yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian, OSIS dari SMPN 1 Telaga Bauntung. Pada hari ini Bapak akan melakukan diseminasi, yaitu sebuah pengimbasan daripada budaya positif yang akan Bapak sampaikan kepada warga sekolah di sini maupun sekolahan SMP 1 pada umumnya. Ini merupakan aksi nyata Bapak sebagai calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan pada aksi nyata kali ini akan membantu kita menciptakan sekolah yang berkarakter dan berbudaya positif. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kali ini adalah ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nanti kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mulai dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga untuk memulai ini kita ada kesepakatan ya, Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pada ini dengan riang gembira serta saling menghargai. Dan dan kedepannya nanti kita akan mudah-mudahan mendapatkan suatu pengetahuan apa itu budaya positif dan apa nanti pengaruhnya, dan mudah-mudahan juga bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan nilai kebajikan dan kontrol guru terhadap perilaku murid. Nah, sekarang kita ada sebuah permainan. Ini secara tidak langsung akan berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan berikutnya. Sekarang begini, satu orang dari kita akan menggenggam sebuah tangan, menggenggam tangan kalian. Anggap saja di dalam tangan kalian ini ada sesuatu barang yang sangat berharga bagi kalian, bagi Bapak Ibu bisa. Dan satu orang nanti saya akan mencoba menunjuk bagaimana seseorang tadi mampu membujuk, boleh dengan kalimat apa saja agar temannya tadi, rekannya tadi mau mengatakan atau membuka apa yang digenggamnya tadi. Oke lah, bisa dipahami? Oke, baik. Saya tunjuk saja langsung. Ibu Tika. Nah, Ibu menggenggam sebuah benda. Kira-kira benda apa, Bu? Yang sangat berharga bagi Pian? Apa kira-kira, Bu? Iya, bisa Pian sampaikan apa di tangan Pian? Nanti dulu deh. Pian simpankan aja, Pian agak genggam sesuatu yang sangat berharga. Nanti Ibu Pak Sugeng nanti yang akan membujuk Pian mau membuka, apakah Pian mau menunjukkan dengan Pak Sugeng apa yang ada di tangan Pian. Oke, genggam tangan Pian, Bu. Oke, silahkan Pak.
bagaimana Bapak membujuk, merayu Ibu agar bisa membuka apa di tangan Ibu ini? Bu, boleh minta Bu? Boleh, Pak. Ya udah, belum kasih tahu. Ya mau. Kalau 100.000? Ya boleh. Nggak boleh. 10 detik lagi. Kalau udah tuh nggak apa. Mau diserahkan dengan ya Bu. Yang jawabnya Naik lagi Pak, anu Pak. berapa? 500.000 tapi kredit 10 bulan. Iya. Oke. Boleh? Boleh. 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 Iya. Itu Bu. Apa isinya Bu, Ibu Tika? Coba bisa jelaskan apa benda yang berharga tersebut? Cincin Pak. Cincin, luar biasa, tepuk tangan Bu Tika. Nah, jadi pada permainan kita tadi, pada mengempalkan tangan tadi kan ada sebuah rayuan, bujukan dari seorang rekan, kemudian ada seorang Ibu Tika tadi menggenggam, itu yang muncul itu adalah apa namanya, pengaruh dari luar atau memang dari hati beliau yang mau membuka itu tadi? Nah, itu adalah yang akan menjadi bahan materi kita yang selanjutnya. Nah, apakah ini memang Ibu Tika memang mau membuka ini karena dirinya sendiri, dari dalam diri beliau, atau memang dari bujukannya Pak Sugeng? Nah, inilah yang akan kita pelajari ke depan. Saya sampaikan, mudah-mudahan nanti akan sedikit ada menambah wawasan kita semua Bapak Ibu. Baik, tadi sudah kita lakukan, kita lanjut. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala nanti kita tadi, atau memang ada dari luar yang membuat kita mau membuka tadi. Seperti contoh Ibu Tika tadi, dia ada mendapatkan tawaran dari Pak Sugeng sekian, akhirnya luluh juga. Dalam waktu sekitar 20 detik, hitung tadi. Baik ya Bapak Ibu ya. Dari William Glasser Control Theory, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid menolak. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid menolak. Guru terlihat mengontrol perilaku murid hanya jika murid mengizinkan dirinya dikontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol berulang. Murid akan menolak atau malah ketergantungan. Menggunakan kritik dan membuat bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi itu termasuk menunjukkan identitas gagal kalau kita menggunakan kritikan maupun membuat murid merasa bersalah dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu tadi adalah paradigma belajar yang akan sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif pada dasarnya merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Setiap individu, lembaga, perusahaan, sekolah, atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang pernah, kira-kira nilai kebajikan apa universal yang ada di sekolah? Menurut Pak Denny mungkin gimana Pak Denny? Nilai kebajikan universal di sekolah kita apa misalnya? Misalnya kebersihan. Kemudian ada lagi kesehatan. Nah, itu kan adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Sudah umum diketahui halayak banyak bahwa misalnya kalau kita melarang anak merokok, itu adalah nilai kebajikan adalah untuk kesehatan. Ya kan? Itu adalah nilai-nilai universal. Misalnya kita menjaga kebersihan dari sampah, itu juga nilai kebajikan terkandung adalah kebersihan.
kesehatan, ya kan? Kebersihan, kesehatan. Kemudian lagi kita berjalan di jalan, misalnya di lorong-lorong kelas, berjalannya di selasar-selasar kelas, itu nilai kebajikannya adalah untuk keamanan. Dan kemudian ada disiplin. Disiplin kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang terdapat dalam disiplin? Maksud saya dalam kegiatan misalnya antri, nilai kebajikan apa yang terkandung dalam misalnya kita antri dalam sebuah membeli apa biasanya nilai kebajikannya? Keteraturan. Apalagi mungkin ada ini? Nah, saling menghargai. Iya. Adalah kalau kita sedang antri itu saling menghargai. Oke. Baik. Profil pelajar Pancasila ini merupakan juga adalah sebuah karakter yang digaungkan pemerintah, yang mana ini adalah akan menjadi nilai-nilai yang diharapkan tumbuh pada peserta didik kita, yaitu beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, baik. Ini ada kita sedikit kuis Bapak Ibu. Mudah-mudahan kuisnya. Nah, ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini juga ada anggota OSIS. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa nih yang terdapat di sini? Mengembalikan barang ke tempatnya. Ketua OSIS dulu. Kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira menurut Ismail termasuk nilai kebajikan universal apa nih? Ayo. Apa Noro? Tanggung jawab. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai kebajikan yang tertanam dari dengan dilarang menggunakan narkoba apa? Kesehatan. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ada di dalam terkandung dalam kalimat dilarang mengganggu orang lain? Ada nilai kebajikan apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban, kenyamanan sosial, keamanan. Hadir di sekolah 15 menit lebih awal. Nah, ayo. Kita sering ada yang terlambat ya. Bapak juga pernah terlambat. Kalian juga pernah terlambat. Nah, sekarang nilai kebajikan apa yang hadir di sekolah 15 menit lebih awal itu nilai kebajikan apa sebenarnya yang terkandung sana? Rajin, disiplin, oke, disiplin. Apalagi? Menunggu antrian, nah yang tadi yang Bapak bilang tadi, menunggu antrian. Menghargai orang lain. Dilarang merokok, kesehatan. Iya. Nah, sekarang kita lihat kuncinya ya Bapak Ibu semua. Nah, ada yang kembalikan barang ke tempatnya, ini merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah lebih awal. Ini termasuk kebajikan menghormati orang lain dan komitmen. Menunggu antrian, betul, menghormati orang lain. Dilarang merokok, menghormati orang lain, karena dengan asapnya kita tahu mengganggu orang. Kita sholat berjamaah, di samping bekas merokok aja kan kita merasa ada sesuatu yang terganggu kita, samping. Nah, jadi dilarang merokok itu merupakan kebajikannya adalah menghormati orang lain, dan itu adalah sebuah kesehatan juga. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, materi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia menurut teori kontrol atau choice theory dari Dr. William Glasser. Yang pertama,
Kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup. Nah, di sini kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang, ingin rasa diterima, rindu, cinta, teman, keluarga. Kemudian penguasaan, ingin diakui, ingin memimpin, agresif, dan ingin dihormati adalah merupakan 3 dari kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Manusia ingin mandiri, manusia ingin tidak terikat. Manusia pada umumnya mempunyai pilihan sendiri, dan manusia pada umumnya juga fleksibel. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Manusia pada umumnya ingin bermain, manusia ingin tertawa, ingin liburan, bergurau. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa kita perlu tahu kebutuhan dasar manusia? Kita sebagai guru, Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita ketahui juga, kita waktu kuliah sudah pernah juga belajar 5 kebutuhan dasar ini. Dengan memahami 5 kebutuhan dasar ini, kita juga akan siap melengkapi kebutuhan-kebutuhan dari murid kita, sehingga apa yang kita ciptakan dalam pendidikan itu bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi, lebih detail lagi, itu memenuhi kebutuhan murid. Sebagai contoh, Ibu Sabri, wali kelas 11 IPA, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Fajri. Nah, ini bukan Fahri ya, Fajri. Beberapa kali Dwi telah datang dan mengeluhkan Fajri yang selalu meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa yang seharusnya Ibu Sabri lakukan? Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa yang seharusnya Ibu Sabri lakukan? Beberapa kali Dwi telah datang dan mengeluhkan Fajri yang selalu minta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa yang seharusnya Ibu Sabri lakukan? Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Nah, gimana Pak Denny? Kira-kira Pak Denny? Ada Dewi mengeluh, Pak, Fajri ini baik, bila datang meminta jatah makan ulun. Kita sebagai guru gimana kira-kira Bapak Ibu? Apa yang harus Ibu Sabri lakukan nih? Sambil berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita sama-sama menggali juga, ini buat kita sama-sama juga. Jadi bukan berarti ulun di depan sini menyampaikan ini, enggak. Bukan saya yang ini, enggak. Ya kita saling berbagi aja, siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu dan bermanfaat bagi sekolah kita, bagi murid-murid kita semua. Bagaimana Pak Ihsan? Menurut Bapak, kalau apa yang harus dilakukan Ibu Sabri? Kalau ada teman seseorang murid kita yang mengeluhkan bahwa seorang temannya sering meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Kira-kira apa nih? Terkait dengan melihat di atas, maka kita harus memanggil Fajri untuk kita minta apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Iya. Nah, dari situ kita bisa mempelajari bahwa mungkin dari alasan dia kita bisa menggali informasi apa yang perlu diperbaiki. Iya. Kita panggil Fajrinya, mungkin kita akan tanyakan mengapa Fajri selalu meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Ini terkait dengan kebutuhan dasar si Fajri. Apakah Fajri meminta bekal makan siang si Dwi ini hanya karena kesenangan? Ya itu tadi Bapak Ibu adalah ini terkait dengan kebutuhan dasar. Apa karena dia kesenangan aja, terus makanannya dibuang-buang misalnya? Atau memang si Fajri ini lapar, dan lapar merupakan kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini yang perlu kita gali apabila siswa melakukan sesuatu terhadap temannya. Kita perlu tahu dulu apa sih yang mereka butuhkan. Apakah ingin bertahan hidup tadi, lapar misalnya, atau memang hanya kesenangan semata, atau hanya ingin melakukan penguasaan aja.
ingin dihormati oleh si Dwi karena Dwi ini sering ada heran-heran atau apa dan sebagainya. Dan ini yang perlu kita cermati dalam menghadapi murid pada nantinya. Apa alasan Pak Haji melakukan itu? Mungkin siapa tahu dia memang benar-benar lapar, berarti kan akan beda perlakuan nanti. Kalau memang si Fajri tadi melakukan pemaksaan tadi karena lapar, berarti kan, nah beda kita perlakuan kita terhadap murid karena kebutuhannya tadi, alasannya apa? Jadi kita bisa samakan murid yang mengeluhkan ini, kenapa dia melakukan itu? Kita harus cari tahu, harus gali lebih dalam alasan-alasan murid melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa lebih menggali ini lagi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sabri sebaiknya mencari tahu alasan Fajri melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Fajri. Nah, Fajri lapar dan tidak punya bekal kah? Fajri jadi pusat perhatian temannya kah? Atau Fajri penguasaan merasa hebat karena Dwi bisa menurutinya, bisa jadi. Atau Fajri merasa bebas karena bisa berbuat seenaknya, semaunya. Ataupun Fajri senang dengan ekspresi Dwi yang kesal, dia hanya cuma main-main saja. Nah, ini perlu kita sebagai guru nanti lebih menggali ini lagi, Bapak Ibu. Baik, materi yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, semua perilaku memiliki tujuan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Teori yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah yang pertama. Jadi apa namanya itu? Perilaku manusia yang pertama itu biasanya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga akan menimbulkan motivasi juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan ini yang kita harapkan dari anak murid kita, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri ini. Yang ketiga, teori motivasi yang ketiga. Kenapa? Karena dengan menghargai diri sendiri, biasanya efeknya akan lebih berdampak daripada hanya untuk mendapatkan imbalan ataupun menghindari hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, ini merupakan motivasi yang ekstrinsik atau dari dari luar untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga merupakan motivasi dari eksternal, motivasi yang didapat dari luar. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari teori motivasi adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang kita harapkan dari anak murid kita, Bapak Ibu, mungkin juga ini untuk anak-anak kita di rumah, adalah motivasi yang terakhir ini, yaitu menghargai diri sendiri. Karena ini merupakan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, atau biasa disebut dengan motivasi internal atau dari dalam. Dan inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif kita yang akan kita pelajari ini. Adalah kita harapkan anak-anak murid kita di sekolah kita ini tumbuh dari dalam mereka sendiri untuk menghargai diri sendiri. Sehingga mereka menaati sesuatu itu berdasarkan dari kesadaran diri mereka sendiri. Itu yang kita harapkan. Yusran kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya, Ibu Hajar bertanya, Yusran menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan HP-nya, menjadi gagap saat berupaya menjawab. Temannya pun tertawa melihat Yusran yang berbicara gagap dan terkejut. Ibu Hajar membiarkan Yusran ditertawakan teman-temannya dan malah meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Yusran berdiri di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Hajar? Tindakan Ibu Hajar apakah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Nah, jadi kita sampai pada hukuman dan konsekuensi.
Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ini yang dilakukan Ibu Hajar nih setuju nggak? Silakan, Pak Sugeng. Oke. Tidak setuju Pak, karena termasuk kalau dari kasus yang dibaca Pian tadi, Oke. kita ada di depan ini, Ibu Haja itu melakukan tindakan yang salah karena menerapkan hukuman kepada Yusra. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Iya, ini adalah hal yang seharusnya kita hindari Bapak Ibu ya. Jadi apabila ada murid yang mereka malu ataupun terjadi seperti dalam cerita ini Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak serta-merta makin kita menghajar dia di depan. Bahasanya kan kita makin mempermalukan dia. Ini akan malah menjatuhkan mental anak. Nah, jadi kalau menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya sebaiknya kita lakukan apabila ada murid yang seperti ini Bapak Ibu? Sebagaimana baiknya kita kalau melihat murid yang seperti ini. Minta Yusran untuk apa? Di depan malah Yusrannya malah diminta maju untuk berdiri satu kaki. Nah, seharusnya kan kita malah menuntun dia, beri semangat dia. Nah, itu yang pertama kita lakukan Bapak Ibu, beri semangat. Tidak apa-apa Yusran, maju aja dulu. Silakan Pak Denny. Menuntun berdasarkan kalimat di atas Yusran kurang menguasai pelajaran, terus dia terlihat gugup pada saat Ibu Hajar bertanya. Mungkin tindakan yang tepat dilakukan Ibu Hajar untuk Yusran mengetahui, mungkin dengan cara berkomunikasi, tanya jawab. Dari matematika itu apa yang membuat Yusran merasa sulit memahaminya. Nah, betul. Jadi dari situ mulai memotivasi, mengajari, mungkin membuat Yusran tambah percaya diri untuk pelajaran nanti. Iya, terima kasih Pak Denny. Luar biasa, itu betul ya Bapak Ibu ya. Kita lebih gali lebih jauh lagi apa jadi Yusran seperti itu. Jadi jangan malah sudah dia terdapat pelajarannya matematika pulang, malah kita bantai lagi, suruh berdiri depan satu kaki. Dan juga pada saat ini hukuman-hukuman seperti itu Bapak Ibu sudah tidak diperkenankan lagi di kelas-kelas kita Bapak Ibu ya. Kita lebih ke arah yang konsekuensi, kemudian mengharapkan dari dalam diri mereka timbul kesadaran diri dan tanggung jawab. Jadi hukuman-hukuman berbentuk seperti itu sudah mulai dikurangi lah. Mungkin udah bisa-bisa diharapkan nanti menghilang itu. Tapi nanti ada juga suatu pembahasan kemarin, ada beberapa anak yang mungkin spesial yang sudah diberikan, kita juga ada berbicara dengan Pak Denny kemarin itu terulang terus, mereka dinasehati, diberi restitusi, masih aja mungkin akhirnya finalnya akan dapat sebuah hukuman akhirnya, dan itu mau tidak mau nanti ada pembahasan selanjutnya Bapak Ibu itu. Oke, baik, itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu tadi dari Ibu Hajar, dan itu kurang tepat kita sebagai guru memperlakukan murid seperti itu. Baik, apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman? Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Bedanya, konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan aksinya. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Jadi konsekuensi lebih kepada akibat langsung dari perbuatannya. Nah, hukuman ini merupakan identitas gagal. Nah, ini merupakan sebuah identitas gagal Bapak Ibu. Peraturannya adalah murid membenci aturan, menyalahkan diri, murid tersakiti, perilaku pasif agresif, tidak nyaman untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensi, nah ini adalah sebuah identitas sukses. Ada peraturannya, bisakah kau lakukan? Murid hormat aturan, patuh pada aturan, murid tidak nyaman, penguatan sementara, tidak nyaman untuk jangka waktu singkat. Kemudian restitusi, ini juga merupakan identitas sukses. Apa yang kita yakini, apa solusi terbaiknya, menghargai orang lain, menjadi disiplin, dapat penguatan, masalah terpecahkan, menguatkan untuk jangka panjang. Mari berlatih membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah.
Konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Oke. Membersihkan lantai karena menumpahkan cairan cat? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR? Hukuman. HP disita saat kedapatan menonton film porno? Konsekuensi. Mengganti buku paket sekolah yang dihilangkan? Oke, luar biasa Bapak Ibu semua ya. Nah, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Luar biasa Bapak Ibu semua. Kita lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Kita pasti pernah Bapak Ibu ya, mengatakan pada murid, apakah kamu tahu aturannya? Patuhi aturan saya atau awas. Apa solusi yang kamu tawarkan? Saya kecewa sama kamu. Bantu dulu ya, ini demi Bapak. Bantu dulu ya, ini demi Ibu. Tolonglah, suarakan Ibu. Tolonglah, bawakan ini. Tolonglah, kamu jangan begini. Apa yang kita yakini? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya Bapak Ibu. Nah, dia menegaskan dalam bukunya Restoration School Discipline, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Aturan dapat menekan murid lebih dalam. Kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah. Membuat murid merasa tidak nyaman dengan keheningan. Yang ketiga, posisi kontrol guru adalah guru sebagai teman. Teman mengontrol murid melalui persuasif, mempengaruhi dengan humor dan candaan. Kemudian, posisi kontrol guru sebagai pemantau, berdasarkan peraturan dan konsekuensi, menggunakan data sebagai alat bukti. Ini gurunya biasanya selalu membicarakan ada aturan di sekolah kita, ada keyakinan kelas yang kita sepakati. Kemudian ada data-data yang ditampilkan oleh ibu maupun pak guru tersebut. Kemudian terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, mendorong murid bertanggung jawab, kemudian meminta murid itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya pada saat murid kita dalam sebuah permasalahan. Jadi dalam 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, saya rasa mungkin sebagian besar kita sudah tahu semua ya, 5 posisi kontrol guru. 3 diantaranya adalah yang 2 yang terakhir pemantau manajer, ini adalah yang seharusnya dan bagus untuk kita sebagai guru laksanakan sebagai posisi kontrol kita. Posisi manajer, nah ini yang paling baik dulu. Posisi manajer menjadikan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ini biasanya Bapak Ibu gurunya ini dia menanyakan keyakinan kelas di sekolah, apa sudah keyakinan kelas, apa yang kita yakini di kelas. Oh, tidak boleh terlambat. Bapaknya nih biasanya senyum-senyum, ramah, enak diajak ngobrol sebagai manajer. Kemudian selalu memperhatikan muridnya untuk memperbaiki diri. Ini adalah seorang guru yang mengedepankan kontrolnya sebagai seorang manajer. Kemudian, nah ini biasanya dikatakannya apa keyakinan kita, ini yang dikatakan oleh seorang guru sebagai seorang manajer. Kalau penghukum tuh mereka biasanya kamu ini salah terus, kamu ini begini-begini, itu adalah kontrol sebagai penghukum. Tidak masalah, nanti ibu bantu. Nah biasanya ini sebagai teman, bapak atau ibunya sering membantu murid-murid dalam permasalahan ataupun ada kesalahan. Kemudian pembuat merasa bersalah, ibu pasti sedih dengan kelakuanmu sehingga muridnya menjadi rasa bersalah. Kemudian yang pemantau, kamu tahu akibatnya. Ini juga kontrol guru sebagai pemantau. Kita lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, cuman dalam masalah kontrol guru ini, mungkin Bapak Ibu ada yang diceritakan atau ada pengalaman. Saya kemarin waktu bercerita Bapak Ibu ya,
saya berbagi pengalaman waktu diskusi kemarin itu. Saya sempat juga pada ini santai-santai bicara dengan ini, berbagi praktik baik sebenarnya kemarin. Ada pertanyaan dari teman sekolaborasi Ulun di CGP kemarin. Kebanyakan murid-murid kita sudah restitusi. Kita sudah menjadi teman. Ibu Tika sudah menjadi teman. Ini Kawani sudah. Masih aja juga terjadi. Ini sudah dijadikan manajer, masih aja pemantau aja. Imbah dihukum, hanya rampih. Jadi pertanyaan muncul. Kenapa jadi penghukum ini sebenarnya Bapak Ibu bukan hal yang disarankan sebagai kontrol guru. Yang sebaiknya kita hindari sebagai penghukum ini. Jadi sebaiknya kita ini di bagian paling kada itu di tengah-tengah teman. Yang lebih bagus lagi yang naik ke pemantau, yang terbaik adalah manajer. Cuman kan dalam kasus kenyataannya kita sering bahas juga di ruang kolaborasi bersama kawan-kawan. Yang paling efektif dan ini merupakan shock terapi juga bagi murid-murid adalah hukuman. Imbah dihukum, hampir. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada waktu itu bertanya teman juga, kapan kita harus memposisikan diri sebagai penghukum? Kapan kita harus menghukum dan kapan kita harus sebagai teman? Walaupun kita menghindari benar, jangan sampai menghukum. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya silakan Pak Denny. Itu untuk 5 kontrol guru itu bisa kita lakukan di satu waktu, kecuali nomor 3. Nomor 3 penghukum. Iya, sebenarnya bisa Pak Denny. Iya, satu waktu sebenarnya. Iya, bisa. Cuman kan bisa dalam satu waktu dalam 3 misalnya kontrol bisa Pak Denny. 1, 2, 4, 5. Iya, meningkat semakin pian menggali itu makin meningkat. Penghukum ini cuman yang tak bisa ini mungkin penghukum ini karena kan kalau dihukum rasanya mungkin akan berbeda, dihukum lalu dijadikan kawan. Rasanya nah itu mungkin jadi mulai dari pertanyaan mungkin ibu kecewa melihat kamu gini terus tapi nggak masalah sini bantu. Iya. Terus diingatkan lagi kamu tahu akibatnya kalau udah Itu. Ingatkan keyakinan kita apa? Iya, itu bisa Pak Denny. Dilakukan dalam satu waktu gitu. Betul. Itulah nanti akan kita sampai materi segitiga restitusi dan kita akan meramu itu menjadi sebuah segitiga restitusi menjadi sebagai teman dan manajer dari jadi satu. Nah, betul Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Mungkin ada materi itu juga di pelatihan kita sebagai apa dulu tuh banyak pelatihan ya. Dan hari ini kita akan mengulang kembali, refresh kembali Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, ini adalah hal yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, keyakinan kelas. Cuman bagaimana kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Wali kelas nih ada Ibu Yati, Ibu Tika, kemudian Ibu Erma. Kita sudah membuat keyakinan kelas ya, Ibu Yati, Ibu Tika sudah. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Apakah langsung ada keyakinan kelas seperti itu? Bersama anak-anak. Oke, baik. Kita akan bahas ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita sudah pelajari tadi barusan. Misal di sini berdoa sebelum memulai dan sudah kegiatan pembelajaran, menjaga etika sopan santun, membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai dan menjaga kekompakan, musyawarah saat mengambil keputusan. Ini merupakan contoh keyakinan kelas 9C. Mungkin berbeda dengan keyakinan kelas di kelas 7 maupun kelas 8. Cuman yang penting adalah itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi dengan keyakinan itu akan memotivasi dari dalam Bapak Ibu. Atau memotivasi secara internal atau intrinsik. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu melihat, mendengarkan, dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan. Misalnya Bapak Ibu.
Iya. Ya. Maaf Bapak Ibu, ada teknis sedikit. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid-murid pun demikian, mereka perlu melihat, mendengarkan, dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Peraturan, dilarang merokok itu merupakan peraturan. Keyakinan, dengan merokok itu kan itu mengganggu kesehatan, itu keyakinan kita. Dilarang membuli, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, menghargai orang lain. Datang tepat waktu, peraturan. Keyakinannya adalah disiplin. Disiplin bagus bagi kita, itu adalah merupakan sebuah keyakinan kita. Kemudian jangan menyontek saat ujian, peraturan. Tapi kalau keyakinan adalah kejujuran, dan itu dari dalam Bapak Ibu, dan akan lebih mengena bagi murid untuk menjadi lebih baik. Kemudian gunakan helm saat berkendara, ini merupakan keselamatan. Kita lanjut. Nah, ini ada juga kuis. Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas, sekarang kita coba Bapak Ibu. Nah, ini adalah Bapak Ibu langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, khusus untuk wali kelas. Yang mana Bapak Ibu langkah pertama yang kita lakukan dalam menetapkan keyakinan kelas bersama murid. Nah, kira-kira yang mana nih? Bu Yati dulu. Nomor 1 yang mana Bu Yati? Kita ingin membuat keyakinan kelas. Apa yang kita lakukan pertama kali terhadap dengan murid? Boleh aja. Yang ini Pak, langsung nomor 6 Pak. Yang nomor 6 yang ini Pak, silakan. Yang nomor 3-nya, silakan Bapak Ibu, kira-kira yang mana nih? Mana bagian pertama, langkah pertama dalam menetapkan keyakinan kelas bersama murid? Ya, Ibu Yati, wali kelas 8. Yang pertama yang mana Ibu Yati? Mengenai peraturan wali kelas. Mana? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas? Atau sebab ganalilah. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Nah, nih. Ini Bapak Ibu. Nah, berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan. Yang pertama kira-kira yang mana Bapak Ibu nih? Berdiskusi mengenai gambaran. Iya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya. Itu satu. Oke, nanti kita lihat kuncinya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, yang mana Bapak Ibu? Seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang ketiga, berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 4, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 5, Mencarikan peraturan-peraturan yang nilai kebajikan. Nah, ya, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas. Nah, kayaknya ya kalau yang tahap 6 terakhirnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu tuh sudah tepat ya. Karena yang namanya meninjau ulang atau mengevaluasi ataupun refleksi itu terakhir. Meninjau ulang keyakinan kelas. Oke, nah sekarang kita lihat Bapak Ibu kuncinya. Nah, yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita ajak anak murid kita dulu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi kita diskusi dulu peraturan apa saja yang perlu kita taati di kelas. Sudah dapat peraturannya,
Yang kedua, peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat yang positif. Setelah kita dapat kalimat positifnya, Bapak Ibu, kita mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikan yang dimaksud itu yang tadi. Anak-anak kalau dengan apa ya, kejujuran tadi. Nah, itu tadi. Kalau kita bilang merokok itu kesehatan. Nah, itu kita masukkan itu tadi. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas. Kita gambarkan dengan begini perilakunya akan begini. Dampaknya seperti ini. Bagi kalian seperti ini. Iya, iya, itu tujuannya nanti ada menimbulkan kesadaran dengan memberikan gambaran perilakunya tadi. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, kita sudah dapat kalimatnya, kalimat positifnya sudah dapat, Bapak Ibu. Kita diskusikan lagi peran kita sebagai warga kelas sebagai apa. Lalu nanti akhirnya Bapak Ibu, setelah mereka kan sudah menyepakati, saya sebagai ini sudah sepakati, saya sebagai yang ini. Akhirnya mereka tumbuh dari sendiri karena itu sudah disepakati mereka. Nah, akhirnya nanti yang terakhir keenam, kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah ditaati apa belum? Sudah diyakini apa belum? Apakah ini semua sekedar tempelan saja di kelas atau sudah dilaksanakan dengan baik? Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut materi yang terakhir. Segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi Pak Deni sudah bilang, bisakah kita menjadikan kontrol guru kita tadi dalam satu waktu. Nah, ini mungkin ada kaitannya nanti di sini. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita membuat sebuah kondisi, Bapak Ibu, agar setiap peserta didik atau murid kita yang sudah berbuat salah tadi bisa memperbaiki kesalahan mereka. Kita upayakan mereka agar muncul dari dalam diri untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga pada saat mereka sudah memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelas, mereka mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Itu harapannya dengan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Kasus indisipliner. Pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Fauzan sedang mengajar PJOK di kelas 11 IPS 2. Karena ada kepentingan mendesak, Pak Fauzan hanya memberikan tugas untuk murid kelas 11 IPS 2. Saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, Sunarti hanya asik bermain games di bangku guru. Tiba-tiba Pak Fauzan masuk dan kaget melihat Sunarti bermain games. Pak Fauzan pun langsung menyita HP Sunarti sesuai peraturan kelas, sesuai peraturan sekolah. Jika Anda Pak Fauzan, nah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Nah, bagaimana? Lagi Pak Fauzan sedang mengajar PJOK di kelas 11. Nah, jadi kelas 11 IPS 2 ini diberi tugas saja. Karena ada kepentingan, jadi Pak Fauzan memberikan tugas untuk murid kelas 11 IPS 2. Saat teman-teman sedang mengerjakan tugas, ada seorang murid bernama Sunarti asik bermain games di bangku guru. Tiba-tiba Pak Fauzan masuk dan kaget melihat Sunarti bermain games. Langsung menyita HP-nya. Nah, jika kita Pak Fauzan, langkah apa yang kita lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Nah, bagaimana Ibu Ratna nih? Nah, ini banyak mendalami berbagai permasalahan kasus. Mungkin bisa berbagi, Ibu, kira-kira langkah apa nih, Bu? Saat ada anak yang seperti ini, Bu. Pertama-tama kira-kira bagaimana, Bu? Kan disuruh tugas. Iya. Iya. Tapi tiba-tiba si anak malah main game. Memanfaatkan Waktunya. waktu sama apa yang dibilang tersebut. Iya. Kemungkinan kalau saya Iya. mungkin menegur dulu sekali. Iya. Sudah kan misalnya terulang lagi, pas menegur misalnya kan mengulang lagi,
ibu atau bapak akan meminta kata kamu. Cuma itu teguran aja dulu. Oh, teguran mula. Teguran dulu. Oke, terima kasih Bu Ratna sebagai guru BK. Beliau menyarankan dan pengalaman beliau bila ada menilai seperti itu ditegur dulu. Nah, kalau siswanya setelah ditegur berhenti melakukan hal tersebut, maka itu sudah bagus ya. Jadi ditegur dulu. Ada tindakan yang pertama. Nah, mungkin dari Pak Ihsan, mungkin bagaimana Pak Ihsan? Ya, menurut saya itu kita panggil kenapa dia bisa tidak ikut pembelajaran yang dilaksanakan, Ya. kenapa dia cuma main HP saja. Ya. Tidak mengerjakan tugasnya, Pak. Iya, panggil ke kantor, Pak ya. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Ihsan, luar biasa. Pak Ihsan memilih untuk memanggil dulu muridnya, kemudian mencari tahu apa alasannya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini terkait dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut proses dalam sebuah segitiga restitusi ada yang namanya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru Bapak Ibu agar murid dapat menyadari kesalahannya, menjadikannya mandiri, kemudian kembali percaya diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ada 3 tahapan Bapak Ibu saat murid mendapati sebuah masalah ataupun tindakan yang indisipliner atau ketidakdisiplinan murid. Misalnya tadi suruh mengerjakan tugas, malah main games. Nah, ada dialog yang diharapkan ini akan membuat murid menyadari kesalahannya. Yang pertama, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah bagian dari pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, bila ada murid yang melakukan kesalahan, misalnya seperti bermain game tadi saat pembelajaran, bisa kita dialog untuk menumbuhkan kemandirian atau untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri dengan kesalahan itu tadi. Jadi kita bisa berkata dengan berbuat salah itu wajar. Jadi bukan membenarkan perbuatan itu enggak. Cuman dalam maksud menstabilkan identitas ini Bapak Ibu kita agar suasana hatinya saat kan kepergok salah, murid kita dulu kepergok salah, saat kita dengan mengatakan ada apa, oh ini berbuat salah itu wajar. Mereka kan tenang dulu, stabil dulu. Saat murid sudah stabil, baru kita akan lanjutkan dialog yang selanjutnya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, itu juga merupakan dialog menstabilkan identitas. Juga Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, bukan mencari siapa salah, tapi mencari solusi. Kita ajak mencari solusi kayak apa bagusnya yuk. Kemudian kamu juga punya hak melakukan itu. Langkah pertama Bapak Ibu. Nah, jadi dalam melakukan segitiga restitusi, kita harus lengkap sebaiknya Bapak Ibu. Nah, mati lampu Bapak Ibu. Oh iya. Mungkin kita lanjutkan tanpa LCD ya Bu ya. Kita tunggu. Kemudian tahapan yang kedua Bapak Ibu, ada yang namanya validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki alasan. Seseorang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti dialog yang kita gunakan mungkin seperti ini Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, si Ismail misalnya marah sampai menggebrak-gebrak meja. Kita datang stabilkan identitas. Kenapa Mail? Oh, Pak, misalnya si Rehana mengolok-olok ulun, membuli ulun. Kita stabilkan identitas si Mail. Oh, wajar kamu marah. Kemudian kita lanjutkan dengan validasi tindakan salah tahap kedua restitusi. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Itu ada dialog untuk menunjukkan validasi tindakan salah. Bapak berterima kasih Mail, kamu melakukan hal
cuman marah saja, tidak sampai memukul Rehanah. Nah, itu adalah merupakan sebuah validasi tindakan yang salah. Jadi kita dengan mengatakan, wah, alhamdulillah, naklah cuman marah aja, pian kada sampai menampar si Rehanah. Itu patut kita hargai dan itu kita ucapkan Bapak Ibu untuk memunculkan kesadaran dalam dirinya. Jangan malah kita tampar aja, jangan mas. Anak kemarin juga kami membahas dengan bukan hanya dengan murid ya, tapi dengan anak kita pun sebenarnya jangan sampai tampar aja lah, sudah nah itu sebenarnya jangan, malah kita munculkan apa ya, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu, misalnya kata-kata seperti itu juga penting. Yang terakhir, tahapan terakhir daripada segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah teori kontrolnya. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Semua manusia punya kesempatan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, tahapan terakhir saat kita melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, kita tanyakan kepada murid, apa keyakinan kelas kita? Misalnya, saling menghormati, Pak. Keyakinan kelas saling menghormati, Pak. Nah, tindakan kamu tadi, Rehanah, sudah menunjukkan saling menghormati enggak? Enggak, Pak. Nah, itu kan dari dalam diri sendiri menjawab dia bahwa tindakan tadi baik, kada menghormati orang. Nah, sekarang setelah kamu menganggap ini tidak menghormati, lalu solusi dari kamu sendiri bagaimana nih? Kamu tadi tidak menghormati, kayak menghormati, kamu tidak menghormati. Bagaimana solusi dari diri kamu sendiri? Nah, nanti diharapkan murid setelah kita tawarkan solusi, Bapak Ibu, mereka akan memberikan solusi sendiri. Kemudian ada beberapa murid mungkin yang tidak bisa memberikan solusi, mungkin bisa kita bantu. Cuman diharapkannya adalah solusi ini memang harusnya keluar dari diri sendiri, Bapak Ibu, keluar dari sendiri murid-murid kita, sehingga itu akan lebih masuk bagi mereka. Kata-kata yang bisa kita gunakan dalam segitiga restitusi adalah seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan. Di akhir-akhir bisa katakan, kamu inginnya seperti apa sih kelas kita ini sehingga kamu sering begini misalnya. Kamu ingin menjadi seperti apa? Ini adalah sebuah tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalian menjawab pertanyaan Pak Rini tadi, apakah tindakan kita sebagai kontrol tadi bisa kita satukan? Nah, ternyata secara tidak langsung, pertama kita sebagai teman dulu. Oh, ini ada apa? Nah, oh Ibu kan pernah juga kayak itu Bahari. Nah, sekarang apa alasan pian jadi mesarik-sarik ini tadi? Nah, keyakinan maka pian tahu keyakinan kelas kita adalah begini. Nah, itu meningkat terus Bapak ini. Dari memantau menjadi manajer. Dan diharapkan, ini harapan ya, walaupun pada kenyataannya mungkin ya tadi, yang prosesnya kan nanti tidak semudah apa yang kita lakukan. Cuman dengan mengetahui hal ini Bapak Ibu, diharapkan budaya positif di sekolah kita melalui paradigma sekolah tadi, paradigma belajar, sekolah, disiplin positif, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa, kemudian apa sih kebutuhan siswa kita Bapak Ibu. Ini akan menciptakan budaya positif yang baik di sekolah kita maupun kelas kita, dan juga mudah-mudahan bagi anak-anak kita di rumah juga ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sesi tanya jawab, saya batasi mungkin karena waktu kita Bapak Ibu ya. Ada 1 atau 2 pertanyaan Bapak Ibu silakan terkait materi kita budaya positif pada hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang berbagi pengalaman Bapak Ibu. 1 orang mungkin. Ibu Elia. Nah, Ibu Elia mungkin ada yang ditanyakan Bu Elia. Cukup ya. Pak Sugeng gimana Pak? Ada yang mungkin Pak Sugeng ada berbagi Pak? Yang lain dulu Pak. Oh, yang dulu. Pak Isan. Ibu Yati. Ayo Bu Yati. Mungkin nih dari OSIS ada yang mau disampaikan atau mau ada yang dicurhatkan terkait belajar, karena bapak-bapak ibu kalian di sini adalah sebenarnya itu menginginkan yang terbaik dari kalian. Jadi kada yang melakukan hukuman, yang melakukan kontrol sebagai menghukum, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagainya itu semata-mata itu demi kalian. Jadi bukan ada unsur marah atau sarik secara pribadi, itu enggak ada. Masing-masing guru itu punya itu sebagai bentuk supaya kalian menjadi karakter pribadi yang lebih baik lagi, itu aja. Ada yang ditanyakan lah Nurul? Ya, apa Nurul? Silakan. Kenapa Pak? Ini kita terbuka karena ini
bagian daripada refleksi diri kita sebagai guru juga. Tidak ada. Baik. Ayo silakan Bu Kartika. Misal kita kan bikin keyakinan kelas itu kan. Oke. Jadi misalnya contoh hari kan sudah ada tuh piket harian ya kan. Oke. Piket harian. Misal yang tidak piket hari ini entah mungkin itu alasannya mungkin ceritanya alasannya, tapi faktor utama itu adalah malas Pak. Malas, ya. Iya. Nah itu ada konsekuensinya misalnya harus menyapu kelas sendirian. Iya. Itu bentuk konsekuensi atau bentuk hukuman ya? Ya. Oh ya. Jadi dia sudah apa namanya piket, ya. Ada kan hukum apa peraturannya kalau misalnya karena piket harus piket sendirian. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ulun lempar dulu nih, mungkin ada pengalaman itu merupakan. Ini silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk menanyakan Ibu Kartika untuk kalimat kesepakatan kelasnya itu seperti apa bunyinya dulu? Seperti ini Pak, misalnya kayak berarti kalau semuanya wajib piket ya kan? Semua wajib piket. Oke, ini kemudian yang tidak piket maka harus membersihkan satu kelas sendirian gitu. Oke. Nah, gitu. Berarti kan semua harus piket, tidak. Oke, terima kasih Pak. Ini sharing aja nih. Ini sharingnya Pak. Untuk keyakinan kelas seperti yang disampaikan oleh Pak Olia tadi kan tahapannya harus dia berupa kalimat positif. Tidak lagi ada kata Jangan dilarang. Iya. Tidak. Jadi sesuai positif nih. Ketika pian tujuannya kan untuk kebersihan, maka buat kalimat positif yang kebersihan yang itu sudah disepakati oleh anak. Semua anak tersebutlah. Ketika ada yang memang tidak melakukan karena itu sudah kesepakatan, maka ada konsekuensi kan? Tapi konsekuensi tidak perlu dituliskan Ibu. Jadi konsekuensi itu adalah sudah masuk ke dalam kesepakatan. Jadi ketika misalkan pian sudah berbunyi kesepakatannya misalkan apa? Setiap murid membersihkan kelas gitu kan, maka dia sudah kan sadar sendiri. Masa kalau dia kesepakatan kelas itu sudah pian diskusikan dengan anak bersama-sama, kan berarti dia harus sudah sadar. Nah terus nanti pian sampaikan juga pada saat kesepakatan kelas tidak nanti dilanggar, kan ada konsekuensi. Tapi itu tidak perlu pian tuliskan di kesepakatan kelas, cuma dibawa ucapan bahwa nanti konsekuensinya seperti ini. Maka itu kan nanti akan tumbuh budaya positifnya sendiri, kesadaran sendiri bahwa ketika saya tidak melakukan ini, kesepakatan ini, maka saya punya konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Cuma tidak tertulis, tapi sudah disampaikan di dalam fase tersebut dan sudah disetujui bersama oleh anak-anak. Itu. Kalau itu Pak pengalaman. Konsekuensi ya Pak. Oh, konsekuensi ya. Terima kasih Pak Sugeng, luar biasa. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu semua bahwa dengan kasus Ibu Tika tadi bahwa tidak perlu dituliskan, tapi munculkan dari dalam memudayakan dalam diri siswa sendiri bahwa dengan tidak piket konsekuensinya adalah dia menyapu kelas sendirian dan itu merupakan sebuah konsekuensi dan itu diharapkan jadi budaya nanti. Nah, jadi jawabannya adalah konsekuensi Bu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan sehingga menciptakan budaya positif bagi lingkungan sekolah kita ini semuanya pada umumnya Bapak Ibu ya. Mungkin apa namanya itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi kali ini Bapak Ibu. Ulun terima kasih banyak pada semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita, bagi keluarga kita juga, dan mudah-mudahan ini keberkahan kesan kita semua. Nah, akhir kalam, ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun apapun juga itu. Akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.